Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk menselaraskan daripada apa yang sama Ustaz Fauzi, ini bagaimana kita melaksanakan perintah Allah saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Syekh. Guru pernah menyampaikan kalau di kalangan kita ini gak mungkin berbuat maksiat yang besar-besar, pasti yang kecil-kecil. Ya, untuk menjaga agar kita tidak sampai berbuat maksiat yang besar, kita jaga dulu yang maksiat yang kecil-kecil agar tidak menumpuk. Ini mohon pemahamannya di surat An-Nisa ayat 31, Guru. 31 Nisa. Terus yang kedua, mohon pemahaman juga surat Al-Baqarah ayat 161. Saya belum pahami maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan berarti, perhatikan ya, bukan berarti maksiat yang kecil-kecil itu harus kita lakukan. Kayak kita makan lombok kecil, katanya lebih pedas, lebih kecil, lebih enak daripada lombok yang gede katanya. Jadi bukan begitu, ya. Kita tidak mungkin melakukan perbuatan keji yang besar-besar, tapi kita hindari semaksimal mungkin untuk melakukan perbuatan hina, walaupun itu kecil. Paham ya? Pandangan kita yang menghinakan kepada orang lain itu hina. Menurut kita kecil, tapi menurut Allah besar, belum tentu din. Bisa dipahami gitu ya? Ya. Tentunya bacakan dulu kan surat An-Nisa tadi dan surat Al-Baqarah. Selanjutnya buka surah An-Nisa, surah keempat ayat 31. Surah An-Nisa ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Wallahu a'lam. Perhatikan ya, ini kebalikan yang tadi din. Ya. Tadi Al-Fakir sampaikan kepada kalian semua, ya, bahwa kita jangan melaksanakan dosa-dosa kecil, melakukan perbuatan hina walaupun itu kecil. Jangan biasakan bermaksiat kepada Allah walaupun itu kecil, karena akan menjadi hal yang besar. Dengan alasan nanti kita bisa bertobat jika melakukan perbuatan baik, maka yang kecil itu dihapus oleh Allah. Bukan, itu penipuan namanya. Itu pengkhianatan kepada Allah. Yang benar adalah kita menjaga daripada dosa-dosa besar. Pastinya yang kecil-kecil kita tidak akan lakukan. Maka dengan itu yang tidak kita sadari, yang tidak kita sengaja, maka akan Allah hapus. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan kabira. Jika kamu jadi dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, ini dalam artian dosa kecil juga enggak, ya, berusaha untuk menjauhkan juga, ya, berarti ada kesungguhan di situ toh, ya. Maka saya kami menghapuskan kesalahanmu dan kami memasukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Paham ini ya? Kemudian di surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 161. Dibuka Baqarah 161. Itu semua ya. Jadi belum paham maksudnya ya. Perhatikan di sini Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka itu mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Pasti kamu bingung kok dilaknat manusia seluruhnya, padahal ada manusia juga yang kafir masih hidup, begitu ya? Bukan begitu, Den. Ya, manusia seluruhnya ini manusia yang beriman kepada Allah. Sebutannya ya ayyuhalladzina amanu. Yang itu seluruhnya beriman kepada Allah, melaknat mereka yang kafir. Jadi bahasa melaknat di sini bukan mencacinya, saya itu bukan. Perilakunya terlaknat, maka kita tidak melakukan maksiat seperti mereka. Kita tidak ingkar kepada Allah seperti mereka. Kita tidak berlaku kekejian seperti mereka. Kita melaknat perbuatan mereka. Kenapa? Karena kita ikut Allah dan Rasulnya dan para malaikat Allah yang suci. Itu ya. Pahamin ya. Nah, itu. Jadi manusia seluruh ini adalah orang-orang yang beriman. Kalau orang sama laknatnya ya akan melaknat ya. Bisa dipahami ya. Ini orang-orang yang beriman kepada Allah. Melaknat di sini tidak sependapat dengan keingkaran mereka. Paham ya? Kalau kita melaknat gitu sama orangnya nggak mungkin, pasti akan terjadi perpecahan, keributan toh. Bukan, melaknat di sini adalah tidak sependapat dengan mereka. Ya, melaknat perilakunya karena Allah melaknat perilaku mereka. Kita adalah ikut Allah dan Rasul. Kita anti kepada kekafiran. Kita dekat dengan keimanan, kita dekat dengan ketakwaan. Bisa dipahami ya, Din? Ya, nah itu. Ya. Ada lagi, satu lagi. Ada pertanyaan dari saudari kita di snack video yang bernama Siti Fatimah. Assalamualaikum Habib, Waalaikumsalam. maaf, saya mau nanya, kalau di rumah tangga itu kan nggak boleh, misalkan saya tidak membenci dia, tapi dia membenci saya. Bagaimana mengatasinya? Maaf Habib, saya mau nanya, kan saya sudah berumah tangga, tapi saya diganggu sama orang lain. Diganggu? Ini orang yang sama? Orang yang sama. Baik. Yang pertama, bagaimana caranya ya menghadapi orang-orang yang membenci, orang-orang yang dengki. Al-Faqih pernah sampaikan bahwa ayo kita legowo sama orang, karena dia adalah ciptaan Allah SWT. Ya, jangan sampai itu sebagai ujian bagi kita, karena kita mengaku beriman. Ya, kita mengaku beriman toh. Begitu ada orang benci dengan kita marah, nggak terima. Ada rasa nggak suka, tapi ada legowo lebih besar. Coba Al-Ankabut ayat 2 dibuka itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sampaikan pada mereka itu orang yang mengatakan beriman kepada Allah, jangan katakan beriman sebelum diuji. Dan bertemu dengan orang-orang fasik, bertemu dengan orang-orang jahil adalah ujian, bagian daripada ujian yang Allah berikan kepada hamba yang katanya hamba beriman kepada Allah tadi. Kalau kita ngaku beriman, kita yakin dan mau menjalani hal tersebut, mau sabar melaksanakan tersebut, mau menerima apa yang telah Allah tentukan kepada kita. Dipahami ya? Nah, kemudian tanya kedua, saya sudah berkeluarga tapi disukai sama orang, itu haram. Tinggalkan dia, akses menuju dia jauhkan. Ya, banyak sekarang ini HP-an, WA-WAan, jauhkan, blokir itu. Jangan gurunya diblokir, yang itu diblokir. Ya, orang milenial sekarang yang diblokir gurunya, ngeribeti gurunya, blokir 2 bulan, ya, blokir, ya, supaya apa? Nggak dikirimi ayat, ya, bukan supaya nggak dimarahi, ya. Padahal semua itu kasih sayang kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah yang ngomong pernah diblokir? Sering, ya, nggak apa-apa. Ya, pelakunya ada di sini dulu, ya, bukan blokir tapi nggak menjawab WA, ya, hampir mirip, ya, tapi karena gurunya perhatian dicari, ya, dilurus,
diluruskan. Seperti itu. Akses menuju pria seperti itu putuskan. Ya, kecuali rumahnya depan rumah, tak bisa memutuskan. Tapi jangan diberikan kesempatan untuk apa? Untuk mendekat. Karena itu syaitan, itu fitnah. Jauhi, ya. Paham ya Siti Fatimah? Ya, jangan sampai naudzubillah min dzalik di saat kita ini mendekatkan diri kita kepada Allah, kita mengaku orang beriman kepada Allah, terus kita naudzubillah kita melakukan perbuatan keji, fahisyah. Naudzubillah sampai berzina sampai ini, naudzubillah min dzalik, itu mengotori hati kita bahkan sampai dalam sekali penyakitnya akan sulit dibersihkan. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Ya. Mudah-mudahan bisa diterima, ya, dijalankan itu, ya, dijalankan. Mudah-mudahan bisa diterima juga termasuk yang di sini, ya, saudara yang ada di sini, santri yang di sini, hati-hati juga, ya, hati-hati berhubungan dengan bukan mahram, ya, mahram ya, bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu orang yang ihram, baju ihram di Mekah itu baik haji ataupun umrah namanya muhrim. Kalau mahram itu baru, bukan sanak kadang saudara, lain darah, lain orang tua ya. Jadi dipahami ya. Mudah-mudahan terjawab. Ya. Nah, itu harapan kita bersama. Karena kita diberikan kemudahan oleh Allah, dijauhkan daripada ingkar, dekat dengan didekatkan dengan amanah. Alhamdulillahirabbil alamin.